Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Meni Putri Andari, kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan kertas kerja bengkel motor kawan, yaitu untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. Yaitu di sini ada 10 kolom di bengkel motor kawan, yaitu ada neraca saldo mempunyai debit dan kredit, penyesuaian mempunyai debit dan kredit. Selanjutnya neraca saldo setelah penyesuaian mempunyai debit dan kredit. Selanjutnya laba rugi mempunyai debit dan kredit. Terakhir neraca mempunyai debit dan kredit. Di sini ada kode akun dan nama akun, yaitu 101 nama akun kas, yaitu neraca saldo debitnya 1.170.000. Neraca saldo setelah penyesuaian debitnya 1.170.000. Maka nilai real kasnya yaitu 1.170.000. Selanjutnya 102 nama akunnya SDDM, neraca saldo debitnya yaitu 1.800.000. Penyesuaian kreditnya 1.250.000, yaitu 1.250.000 dikurang 1.800.000. Lalu hasil neraca saldo setelah penyesuaiannya 550. Maka SDDM termasuk nilai real yaitu 550 di neraca debit. Selanjutnya 103 perlengkapan, yaitu neraca saldo debitnya 1.280.000, penyesuaian kreditnya 810, yaitu 810 dikurang 1.280.000, maka hasil perlengkapannya yaitu 4 di neraca saldo setelah penyesuaian debitnya yaitu 470. Maka nilai perlengkapannya termasuk real 470 di neraca. Selanjutnya 105 peralatan, yaitu neraca saldonya 4.500.000. Lalu neraca saldo setelah penyesuaian debitnya 4.500.000. Neraca debitnya 4.500.000. Lalu 201 nama akun utang usaha, yaitu neraca saldo kredit 300. Neraca setelah penyesuaian kreditnya 300. Lalu nilai utang usahanya termasuk nilai real 300 di neraca kredit. Selanjutnya 301 modal, yaitu neraca saldo kreditnya 5.030. Neraca saldo setelah penyesuaian kreditnya 5.030. Maka modal termasuk nilai real 5.030 di neraca kredit. Selanjutnya 302, yaitu prive, neraca saldo debitnya 300. Lalu neraca saldo setelah penyesuaian debitnya 300. Maka nilai real prive-nya yaitu 300 di neraca saldo. Selanjutnya 401 pendapatan servis, yaitu neraca saldo kreditnya 10.620. Neraca saldo setelah penyesuaiannya 10.620. Maka nilai nominalnya pendapatan servisnya yaitu 10.620 di laba rugi. Selanjutnya 501 beban gaji, yaitu neraca saldo debitnya 5.300. Penyesuaian debitnya 45.000. Lalu 45.000 ditambah 5.300, yaitu hasilnya neraca saldo setelah penyesuaian debitnya 5.345.000. Maka
maka beban gaji termasuk nilai nominal 5.345.000 dilaba rugi. Selanjutnya 502 beban listrik, yaitu neraca saldo debitnya 520, penyesuaian debitnya 50, lalu ditambah 520, yaitu hasilnya beban listriknya di neraca saldo setelah penyesuaian 570. Maka nilai nominal dari beban listrik yaitu 570 dilaba rugi. Selanjutnya 504 beban iklan, yaitu neraca saldo debitnya 720, penyesuaian kreditnya 75, yaitu 75 dikurang 720, yaitu hasil dari neraca saldo setelah penyesuaiannya 645. Maka beban iklan termasuk nilai nominal yaitu 645 dilaba rugi. Selanjutnya 507 beban kebersihan, yaitu neraca saldo debitnya 230, penyesuaian debitnya 20.000 ditambah 230, maka hasil neraca saldo setelah penyesuaiannya 250. Maka nilai real beban kebersihan di nominal yaitu 250 dilaba rugi. Selanjutnya 508 beban rupa-rupa, yaitu neraca saldonya 130, neraca setelah penyesuaiannya 130, dan laba rugi debitnya 130. Maka total neraca debitnya yaitu 15.950 dan kreditnya 15.950. Selanjutnya 106 yaitu ikan dibayar di muka. Penyesuaian debitnya 75. Neraca saldo setelah penyesuaian debitnya 75.000. Lalu neraca debitnya 75.000. Selanjutnya 202 utang listrik, yaitu penyesuaian kreditnya 50.000. Neraca saldo setelah penyesuaian kreditnya 50.000. Lalu neraca kreditnya 50.000. 203 utang gaji, yaitu penyesuaian kreditnya 45.000. Neraca saldo setelah penyesuaian kreditnya 45.000. Neraca kreditnya itu 45.000. Selanjutnya 204 utang kebersihan, yaitu penyesuaian kreditnya 20.000. Neraca saldo setelah penyesuaian kreditnya 20.000. Selanjutnya neraca kreditnya 20.000. Selanjutnya 402 pendapatan, yaitu penyesuaian kreditnya 105 dan neraca saldo setelah penyesuaian kreditnya 105. Lalu laba ruginya kreditnya 105. Selanjutnya 509 beban sewa, yaitu penyesuaian debitnya 1.250, neraca saldo setelah penyesuaian debitnya 1.250 dan laba ruginya debit 1.250. Selanjutnya 510 beban perlengkapan, yaitu penyelesaian debitnya 810, neraca setelah penyelesaian debitnya 810 dan laba rugi debitnya 810. Selanjutnya 511 beban penyusutan, yaitu penyesuaian debitnya 960, neraca setelah penyesuaian 960, laba ruginya debit 960. Selanjutnya 601 akumulasi penyusutan, yaitu penyesuaian kreditnya 960,
Neraca saldo setelah penyesuaian kreditnya 960 dan neraca kreditnya 960. Selanjutnya 701 piutang usaha, yaitu penyesuaian debitnya 105, neraca saldo setelah penyesuaian debitnya 105 dan neraca debitnya 105. Jadi total penyesuaian debitnya 3.315.000. Lalu kreditnya 3.315.000. Selanjutnya jumlah total neraca saldo setelah penyesuaian debitnya yaitu 17.130 dan kreditnya 17.130. Selanjutnya kita lanjut laba dan rugi, yaitu debitnya 960, kreditnya 10.725.000. Jika kredit lebih besar daripada debit, maka perusahaan itu mengalami keuntungan. Jadi kita cari labanya yaitu 10.725 dikurang 960. Lalu hasilnya 765.000. Selanjutnya Selanjutnya 960 ditambah 765.000. Lalu hasilnya 10.725.000. Kreditnya 10.725.000 kita turunkan menjadi 10.725.000. Lalu hasilnya laba sama-sama. Neraca debit yaitu 7.170, kreditnya 6.405. Maka kita tambahkan hasil dari keuntungan kita cari tadi yaitu 765. Maka hasilnya 7.170. Debitnya yaitu 7.170. Kita turunkan ke bawah yaitu labanya 7.170. Maka hasil debit dan kreditnya sama. Demikian penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.